Jadi teman-teman kalau mau serikan, untuk supaya dia bisa rata semua, harus dikorbankan yang 4 ini, harus dikorbankan. Jadi ini kita coba ya, penasarannya kita ya. Apakah ini di seri dari 4S 4S ini jadi 8S atau jadi 7S ya. Nanti kita buktikan kalau dia memang bisa ngimbangin semua, berarti bisa dijadikan 8S ya. Ini kabar baik. Tapi kalau menggunakan induktif itu sudah pasti yang seperti yang saya jelaskan tadi, seperti itu. Nah, ini untuk daripada ragu-ragu. Saya jelaskan dulu ya ini rangkaiannya ya. Baterai ada 8 piece ya. Teman-teman bisa hitung ini 4 ya. Ini saya hubungkan seri semua. Ini negatifnya di sini ya. Ini positif saya gantikan dengan negatif. Terus kemudian ini saya serikan ya. Ini saya serikan seperti ini. Ini tegangannya kita ukur ya. Dari negatif ke positif ini berapa volt ya. Nah, 26,9 ya. 26,9 ya. Nah, ini kita catat ya masing-masing ya. Nah, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu ini kabel yang tadi B main ya. Ini B1, ini B2, B3 dan ini B4 terhubung dengan baterai yang di atas ini, yang atas ini ya. Kemudian saya bikin juga di sini. Ini ada juga. Ini saya kasih B-min-nya di sini, B-min-nya di sini, B1-nya di sini, ya. Lihat teman-teman lihat ya, urutannya B-min, ini B-min, ini B1 di sini, B2-nya di sini, B2-nya kuning ini, B2 di sini, B3-nya di sini, B3-nya di sini ya, putih ini, B4-nya di sini. Jadi ini terpisah ya, boleh dicolokkan ke BMS yang satu, ini dicolokkan dengan BMS yang kedua. Seperti ini ya, jadi sendiri. Ini saya pasang, saya ngomong B3-nya, ini B-min-nya, ini yang kabel hitam, saya paralel dengan yang B3-nya. Nah, saya paralel kan ini, saya solder, sama-sama saya solder di sini. Teman-teman bisa lihat, sorry. Dari B-min ini, nah B1-nya ini, yang hijau ini, nah ini saya paralel dengan B4-nya yang balancer yang di atas ini. Baru B2-nya, baru masuk ke yang di sini. B2-nya masuk yang di ini, masuk yang di B5-nya. Terus kemudian yang putih ini lari sini, ini ke B6. Nah, terus yang merah ini ke B7 di sini, ke B7 ini. Ada 2 skenario. Nah, pertama-tama, jadi nanti kita pasang ini dan ini. Sebelum itu kita ukur dulu tegangan per baterainya ya. Kita catat dulu ya. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 ya. Saya namakan B1 yang ini B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. Urutannya seperti ini ya. Saya ukur dulu ya, B1 ya. Tegangannya berapa ya di sini? 3,43 ya. 3,43. Kita lihat, kita tulis di sini B1-nya 3,43 volt. Ya, 3,43. B2-nya kita ukur 3,37. 3,37. B3-nya kita ukur 3,36. B4-nya kita ukur 3,31. Kemudian B5-nya kita ukur 3,39. Terus kemudian kita ukur B6-nya 3,31. Kita ukur lagi B7-nya 3,42. Kita ukur lagi B3,36. Tegangannya sudah terdata seperti ini ya. Seperti ini, B1-nya 3,43, 3,37, 3,36, 3,31, B4-nya, B5-nya 3,39, 3,31, 3,42, 3,36. Ini kita colokin ya, sendiri-sendiri ya. Ini mulai ini ya, kita colokin ya. Ini kan B1, B-min, kita colokin ini nyala ya. Yang ini, yang sisi sini kita juga colokin BMS-nya, kita colokin ini min ya. Kita nyala. Kita pantau. Ini yang besar 3,43 dan paling kecil 3,31 ya. 3,31. Untuk paling besar di 3,43 itu di B1. Yang paling kecil di 3,31. Ini juga ada di B6 ya.
Jadi kita pantau gini, satu modul itu kan batasnya di sini. B1, B2, B3, B4. Nah, satu modul. Di sini B5, B6, B7, B8. Ya. Nah, apakah nanti ini tegangannya kurang lebih nanti bisa sama hasilnya? Ya, ini kita pertanyakan, ya kan? Kita pertanyakan. Nah, kita ukur aja. Di sini B1-nya sekarang bergerak ke berapa? Ini kan asalnya 3,43, dia turun jadi 3,38. Kemudian B4-nya nanti kan asalnya 3,31. Apakah dia tertransfer ke sini? Nah, dia naik 3,31 jadi 3,33. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini. Yang di sini paling besar adalah 3,42. Kalau untuk di grup yang kedua, ini kan grup 1, ini balancer 2 ya. Ini balancer 2, ini balancer 1. Ini yang untuk balancer yang kedua, ini yang paling besar di B7, 3,42 ya. Kemudian yang paling kecil di B6 ya. Jadi yang paling besar adalah di B7 sini ya. Kita ukur B7-nya sekarang berapa? 3,37. Turun ya. Asalnya 3,42 jadi 3,37. Yang B6-nya asalnya 3,31. Kita ukur ya, 3,31 jadi 3,33. Tertransfer ya, ini tertransfer ya. Apakah nanti ini kalau dibiarkan, apakah dia bisa rata semua? Ya, itu pertanyaannya. Karena kenapa? Di sini ada 3,36, ini 3,36, ini 3,37. Nanti rata-ratanya berapa? Nanti seharusnya itu kurang lebih sama. Ini membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu untuk dia saling transfer energi. Jadi nanti kita cepetin aja dulu waktunya ya, kita cepetin supaya nanti hasilnya baru kita ukur lagi ya. Karena kalau nunggu terlalu lama, nanti kita cepetin aja. Kita ukur ya, 3,35. Ya, ini yang ketiga kita ukur 3,35, yang ini 3,35, yang B4-nya 3,34 ya. Jadi saya tulis di sini hasilnya 3,35, 3,35, 3,35, 3,34. Ini hampir balance ya. Kalau kita nunggu terlalu lama nanti. Nah, untuk yang B5-nya kita lihat ya. B5-nya kita lihat di sini tegangannya berapa? 3,35 ya. Kemudian B7-nya 3,35, B6-nya 3,34, 3,35. Jadi B6-nya 3,34, lainnya 3,35. Karena karena ini hampir sama ya, tegangannya ini hampir sama ya. Antara blok 1 dan blok 2 ini hampir sama kurang lebih. Jadi rata-ratanya hampir sama. Kita tidak bisa bedakan di sini. Nah, tapi kalau satu blok ini terbukti hampir rata ya. Nanti kalau kita biarkan hampir rata. Nah, untuk membuktikan bahwa ini bisa gandeng dengan ini, ya bisa fungsi jadi 4S tambah 4S jadi bukti jadi bisa 8S, kita suntikan daya. Kita suntikan daya di salah satu baterai, salah satu sel, ya, salah satu blok kita suntikan daya di situ, ya toh. Apakah nanti daya itu tertransfer ke seluruhnya atau tidak, terutama ke blok yang lain. Ya, misalkan kita suntikan ke blok yang satu ini, BMS 1 ini. Apakah nanti dayanya itu bisa tertransfer ke sini juga? Kalau bisa tertransfer, berarti BMS yang kapasitif, kalau dia pakai 4S dan 4S, itu bisa digandengkan secara langsung jadi 8S. Nggak bisa. Nah, kita terpaksa nanti jadikan 4S ini digandengkan begini jadi 7S. Seperti itu ya, kita gandengkan jadi 7S, sorry. Nah, ini pakai ini nanti. Nah, kita buktikan ya. Ini ya, saya punya power supply. Saya set di tegangan 3,75 ya. Arusnya saya besarin aja dah. Saya bikin 3,5 ampere lah ya. Cukup besar ya. Kita 3,5 ampere. Kita suntikan ke B2 ya. Kita suntikan ke B2 ya. Jadi ini positifnya saya suntikan ke sini, negatifnya saya suntikan ke sini ya. Nah, ini ya, saya suntikan ke sini. Ini saya ukur ya. Nah, saya ukur ya tegangannya ya di sini ya. Teman-teman bisa lihat dia naik ya, 3,48 naik ya, terus ya. Ini naik ya, 49 ya. Jadi saya suntikan ke B2. Nah, ini arusnya jalan berapa ini? Jalan 1,9 ya arusnya ya. Jalannya dia turun ya karena dia mulai penuh ya. Nah, ini kita suntikan di sini. Kita transfer daya dari ini ya, dari sini. Nanti kita ukur ya.
kita ukur ke sel-sel lain apa efeknya. Nah, kita masukin tegangan 3,75 di B2, kita ukur di B1-nya ya. B1-nya kita ukur 3,37, naik ya, mulai naik ya, dia transfer ya. Terus kemudian ke B3-nya, kita ukur 3,38, naik ya. Ke B4-nya 3,39, dia naik. B5-nya itu yang di blok lain, apakah dia naik, ikut naik? Nah, ini jadi pertanyaan. Ternyata, nah 3,35 tetap. Jadi blok lain ini tidak ikut naik ya. Jadi terbukti berarti yang teori saya yang tadi, yang gambaran saya yang saya jelaskan, itu kalau 2 digabungkan jadi 1, di 2 ini 4S digabungkan jadi 1, itu bisanya jadi 7S. Nggak bisa jadi 8S, nggak bisa. Terbukti seperti ini tadi. Nggak bisa. Karena kenapa? Ini saya transfer daya di sini, yang untuk blok 1 ini dia tertransfer, bagus, tertransfer, ini naik 3,440. Ya, ini coba ya, ini 3,41 naik. Nah ini 3,42. Nah yang 5 kita ukur, yang 5 3,35 tetap. Yang di sini yang ke-7 tetap 3,35. Yang ke-6 3,34 tetap tidak berubah. Yang ke-8 3,35 tetap. Yang kita suntikan di sini B2, kita suntikan B2, yang berubah cuman blok 1 ini aja. Yang ini tetap. Ini berubah. Ini di sini nanti berubah. Hasilnya berubah. Ya, seperti itu ya. Sekarang saya buktikan kalau yang seperti saya ngomong tadi, yang ditumpuk antara B3 sama B-min, B3-nya dari balancer 1, B3-nya digandengkan, diparalelkan dengan B-min, dan B4-nya dari balancer 1 diparalelkan dengan B1-nya BMS kedua. Nah, otomatis yang B3-nya BMS yang kedua itu jadi B5, B6, B7. Jadi B7. Nah, ini kabel ini, pakai ini. Kalau saya pakai kabel ini, apakah nanti ini B5-nya, B5, B6, B7 bisa berubah? Nah, kita buktikan. Sudah cukup lama ya kita cas ini. Nah, ini coba ya, saya ukur ya. Dia naik 3,46. Nah, dia ini naik. B3-nya jadi 3,48. Ini naik jadi 3,47. Sedangkan B5-nya tetap 3,35. Nah, kemudian ini saya coplok. Rangkaian balancer kedua saya lepas ya, ini kan nyala ini ya, saya lepas ya. Saya lepas, dia masih tetap nyimpen ya, karena ini kapasitor. Nah, kemudian saya tancapkan BMS yang sama, balancernya sama, saya tancapkan dengan yang ini. Balancer kedua ya, ini ya. Ini B-min di sini, ini B-min ya, ini B-min. Yang saya tancapkan ya di sini ya. Nah, ini ya, nyala ya. Nah, apa yang terjadi di sini? B5-nya nanti kita lihat, kita perhatikan B5-nya. Nah, ini kita biarkan sebentar ya. B5-nya kita ukur. Yang tadi asalnya tetap, B5-nya kita ukur, ada perubahan apa tidak, terjadi transfer daya apa tidak. Nah, ini sudah naik ya, mulai naik ya, 3,36 ya. Nah, kita biarin aja dulu ya. Kita biarin agak berapa lama, nanti baru kita ukur B5, B6, B7. B8 otomatis kan nggak ada pasangannya. Nah, kita buktikan B8-nya tetap 3,35. Yang berubah nanti B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 baru berubah. Itu seperti itu. Nah, coba kita ukur lagi B7-nya naik 3,37. Sudah mulai naik 3,37. Yang B6-nya coba kita ukur B6-nya, 3,36. Yang asalnya 3,34. Berarti daya ini bisa tertransfer. Kalau kita menggunakan balancer, kita punya tegangan, misalkan kita punya tegangan pengisian ini cuma 3,7 volt. Kita bisa ngecas secara penuh untuk semuanya kalau kita menggunakan balancer ini. Seperti itu ya. Tekniknya seperti itu. Jadi ini asik ya. Ini teman-teman saya praktekkan langsung ini kan supaya paham dan supaya ngerti banget, supaya tahu bahwa prinsip kerjanya seperti itu. Transfer dayanya seperti itu kalau untuk balancer aktif. Itu seperti itu. Nah, kita ukur lagi ya. Nah, jadi kita ukur lagi, penasaran ya. Nah, dia naik jadi 3,37 B5-nya ya. B7-nya kita ukur jadi 3,38, naik ya. Nah, yang ini kita lihat dia sudah 3,51. Kalau kita lepas ini,
nanti dia bisa rata semua. Kita ukur ya. B1-nya 3,51. Nah, saya bikin tabel lagi ya. 3,51. Ya, B2-nya saya ukur 3,52. Nah, kemudian B3-nya 3,50. Nah, kemudian B4-nya 3,44. B5-nya 3,38. B6-nya 3,38. B8-nya 3,35. Nah, B7-nya saya ukur 3,39. B8 karena memang kita nggak pasangin, B8-nya kita nggak pasangin ya, karena kita nggak pasangin B8-nya, otomatis B8-nya tidak berubah, tetap 3,35, ini tetap. Nah, yang nanti kita lihat perubahan dari sini, bisa rata nggak ini? Ini yang 77-nya bisa rata semua nggak? Kita lihat, bisa rata nggak? Semua rata-rata. Ya, seperti itu kita lihat sebentar lagi. Kita ukur ya, kita ukur kembali ya. Ini yang B1-nya yang tadi asalnya 3,51 itu jadi berapa? Kita lihat 3,41. Ya, kita catat 3,41. B3-nya 3,42. Nah, kemudian yang B2-nya kita ukur 3,41, 3,40. 3,41. Nah, yang B5-nya kita ukur, B5 ya. B5 kita ukur, sorry, 3,39 ya. B7-nya juga kita ukur 3,39 ya. B5-nya 3,39, B7-nya 3,39. Nah, kemudian B6-nya kita ukur, 3,39 ya. Terus kemudian B8-nya kita ukur 3,35. 3,39, ini 3,35. Tetap ya. Jadi B8-nya nggak ada perubahan karena kita nggak pasangi balancer. Jadi dia tetap 3,38. Nah, ini terjadi perubahan ya. Dayanya tertransfer ya. Jadi ini berubah. Jadi 3,38 jadi 3,39, 3,39 jadi 3,39 tetap. Yang 3,38 jadi 3,39. Yang ini naik, yang asalnya tadi naik 3,51 karena kita injek ke B2, naik ini dia jadi turun. Jadi 3,41. Ini jadi 3,41. Ya, kurang lebih ya. Jadi yang B3-nya dia jadi 3,42, yang B4-nya jadi 3,40. Ini kalau dibiarkan terus pasti ini nanti rata. 7 sel itu pasti rata. Yang saya maksud begini, dengan adanya yang tadi itu satu ditumpuk, di double, itu baru bisa mentransfer antara blok 1 dan ke blok 2. Bisa tertransfer. Kalau selama nggak ditumpuk, dia terpisah. Seperti yang tadi percobaan tadi yang pertama, yang ini di sini, dia hanya satu blok itu cuman dia balance satu blok aja. Ini blok sendiri, terbalance sendiri. Jadi teman-teman kalau mau serikan, untuk supaya dia bisa rata semua, harus dikorbankan yang 4 ini, harus dikorbankan 1, harus ditumpuk begini, jadi ini jadi 7. Kemudian kalau mau ditambah lagi 4 lagi, nah harus dikorbankan 1 lagi. Jadi 4, 3, 3, 10S. Jadi pakai 3 balancer yang 4S, itu jadi 10S. Hanya jadi 10S. Jadi kalau mau pakai yang balancer misalkan kita mau pasang yang 8S kali 2 itu jadinya bukan 16 tapi jadinya 15. Karena 8 yang terakhir dikurangi 1 jadi 15. Tapi ini saya buktikan ternyata memang bisa ya. Nah, jadi ini sekaligus pembuktian saya bahwa cara kerja balancernya itu dia antara blok-blok itu sendiri-sendiri. Kalau mau gabungkan harus satu dikorbankan. Itu seperti itu. Terima kasih, sekian dulu video dari saya.